Nah, Ceci ya, ini kita sudah masuk ke pembahasan pertama ya, mengenai identifikasi tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Kalau di Indonesia, jadi ada peraturan yang apa ya namanya berguna untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Kalau di Timor Leste juga mungkin ada ya. Mungkin Cece bisa mencari tahu peraturan perundang-undangan di Timor Leste, barangkali ada. Nah, kalau di Indonesia itu yang terbaru dia ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 Men LHK tahun 2018. Di situ ada sekitar 787 jenis satwa dan tumbuhan ya. Kurang ini. Dan tumbuhan yang dinyatakan dilindungi. Kalau ingin tahu nanti bisa dicek di link ini ya. Nah, kalau di Timor Leste barangkali ada peraturan yang lain dan tentu saja mungkin jenis-jenisnya akan berbeda. Tapi kalau di Indonesia, tumbuhan dan satwa tersebut menjadi tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, penyebarannya terbatas atau endemik. Kemudian yang kedua itu adalah penurunan tajam di alam. Kemudian yang ketiga, populasi kecil. Nah, penyebaran terbatas atau endemik itu bukan dibatasi oleh wilayah administrasi. Misalnya kalau di Indonesia itu ada Sumatera, itu bukan endemik Sumatera sebetulnya yang tepat, tapi endemik di sini mengacu pada ekoregion atau wilayah dengan ekologi tertentu. Jadi contohnya kalau di Indonesia itu ada harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera itu dia itu endemik di ekoregion hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar. Kebetulan dia ada di Pulau Sumatera, maka biasanya kalau di Indonesia disebutnya harimau Sumatera itu endemik Sumatera. Tapi sebetulnya dia karena harimau itu menempati ekoregion hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar Sumatera. Kemudian yang kedua itu ada penurunan tajam di alam. Nah, ini bisa karena perburuan liar, degradasi habitat, kemudian perubahan hutan untuk peruntukan lain, misalnya untuk perkebunan, hutan tanaman, atau misalnya ada bencana alam atau penyakit. Nah, itu menyebabkan berkurangnya populasi yang cukup besar. Tapi di sini penurunan yang tajam ini nih masih bisa kemungkinan untuk pulihnya lagi itu masih sangat besar. Jadi kalau misalnya ancamannya dihentikan, nah dia populasinya akan baik dengan cepat. Nah, berbeda dengan populasi kecil. Populasi kecil itu kalau populasinya itu di bawah populasi efektif. Jadi kalau misalnya kalau menurut penelitian untuk suatu jenis satwa itu populasi efektifnya itu minimal 50 ekor atau ada juga yang menyatakan 500 ekor. Semakin besar ukuran badannya, pada umumnya dia memerlukan populasi efektif yang akan semakin besar lagi. Jadi kalau misal contohnya ini di Indonesia ini adalah
banteng yang dia itu tinggal di Alas Purwo, di Taman Nasional Baluran. Ini mungkin Cece nanti bisa sambil nyari-nyari ya. Kalau contoh kasus di Indonesia, ini contohnya adalah banteng di Taman Nasional Baluran. Nah, populasi di sana, ibu tuh pernah tanya, katanya beberapa tahun yang lalu itu tinggal 26 ekor. Nah, itu di bawah 50, sehingga kemungkinan untuk punah secara lokal di situ itu sangat tinggi. Sehingga wajar kalau hingga saat ini misalnya di Taman Nasional Baluran tersebut sepertinya hampir tidak ada yang melihat banteng yang di alam secara langsung. Entah mungkin kalau tanda-tandanya mungkin ada. Tapi kalau berdasarkan informasi misalnya nanya, ada banteng nggak? Nah, biasanya orang-orang itu sudah jarang untuk melihat banteng, atau mungkin ya udah nggak pernah lagi lihat banteng. Itu yang contohnya populasi kecil. Jadi dia berada di bawah kriteria yang penurunan tajam di alam. Jadi kalau untuk populasi kecil, agar dia bisa pulih kembali, maka perlu campur tangan dari manusia. Jadi tidak hanya sekedar menghentikan penyebab gangguannya, tetapi juga harus ada campur tangan dari manusia untuk meningkatkan populasi jenis tersebut. Nah, ini kemarin Ibu sudah ngasih tugas ya tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Karena kalau di pelajaran kita ini, mengidentifikasi tumbuhan dan satwa liar dilindungi itu merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki, khususnya misalnya kalau di Indonesia itu ada polisi kehutanan. Jadi misalnya dia memantau peredaran atau perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Dia harus ngerti, oh ini yang sedang dibawa ini adalah satwa jenis ini misalnya. Dia dilindungi atau enggak. Atau yang sedang diperjualbelikan misalnya di gambar ini adalah contoh sisik hewan namanya terenggiling atau manis javanica ya. Kalau nanti Cecia mau searching. Jadi terenggiling ini adalah salah satu contoh jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Biasanya yang banyak dijual belikan itu adalah sisiknya, karena sisiknya ini ternyata dia memiliki efek seperti narkoba. Nah, ini Sesia sudah mengerjakan apa belum? Nah, Sesia kalau belum, silahkan dikerjakan. Ini udah Ibu kasih contoh. Nanti Sesia baca di peraturan nomor 8 tahun 99 apa aja sih jenis-jenis pemanfaatan yang bisa dilakukan pada tumbuhan dan satwa liar. Bisa dibaca ya. Nah, terus kalau tadi teman-teman Sesia di sekolah sudah belajar mengenai status konservasi atau status perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang secara internasional. Jadi tidak hanya yang berlaku di Indonesia. Kalau di Indonesia kan status perlindungannya hanya dilindungi dan tidak dilindungi. Tapi kalau secara internasional, menurut IUCN, ini ada beberapa kriteria. Ini nanti Sesia bisa baca ya, baca sendiri. Yang perlu diperhatikan ini khususnya adalah yang critically endangered, kemudian ada endanger,
terus ada vulnerable. Ini 3 hal yang kalau di Indonesia pada umumnya tumbuhan dan satwa yang masuk ke dalam kriteria yang ini, dia masuk dalam kategori dilindungi pada umumnya. Nah, mirip ini, kriteria yang di IUCN mirip dengan kriteria yang ada di Indonesia, tetapi kalau di IUCN ada 5, jadi dia menambahkan ini populasi yang sangat kecil. Dan juga ada analisis kepunahan dari IUCN memasukkan kriteria ini. Nah, tadi teman-teman kamu itu sudah membuka link IUCN. Nah, kamu juga nanti bisa membuka link IUCN. Alamatnya itu iucnredlist.org. Nah, jadi di sini nanti bisa berlatih. Misalnya jenis-jenis apa yang ada di Timor Leste. Nah, kamu bisa masukin nama latinnya nih. Kamu masukin ke dalam kotak ini, kemudian diklik bagian pencarian. Nah, tugas kamu nanti masukkan 3 jenis satwa ya, atau boleh tumbuhan. Nah, kamu cari 3 jenis satwa, kamu cari di IUCN Red List, terus kamu cari status IUCN-nya itu apa, kemudian ancamannya itu apa, dan upaya konservasi yang dilakukan itu bagaimana. Itu di websitenya IUCN sudah ada.